Hai semua, aku Anindita Alika Radia, siswa kelas 11 jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi atau 11 TJKT 2. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai DNS server, caching, forwarding. Selamat menonton! Nah, sekarang kita sudah sampai di bab 21, yaitu DNS server, caching, forwarding. Nah, di sini kita akan membahas 6 materi, yaitu konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu client, konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, serta konfigurasi forwarding DNS server. Nah, kita langsung saja ke materi pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, di sini terdapat laptop sebagai klien, kemudian DNS server. Misal di sini DNS servernya adalah DNS server Google. Nah, cara kerja dari DNS server itu, misal laptop ini ingin mengakses facebook.com. Nah, pakai data tidak langsung mengirim ke facebook.com, tetapi akan mengirim melalui DNS terlebih dahulu. Jadi, laptop akan merequest IP dari DNS. Setelah menerima permintaan, DNS akan mengirim IP dari facebook.com. Setelah mengetahui IP-nya, laptop akan langsung mengirim IP tersebut ke facebook.com. Nah, DNS sendiri ini berfungsi untuk mentranslate atau menerjemahkan domain name menjadi IP address. Di sini kita cukup mengetikkan facebook.com dan tidak perlu repot-repot mengetikkan IP dari Facebook ini. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Langsung saja kita buka Ubuntu client-nya. Nah, pertama-tama kita akan mengecek apakah Ubuntu client kita itu masih bisa terhubung dengan Debian server dan Ubuntu server atau tidak. Ping 10.10.10.2. Nah, maka hasilnya ini TTL. Kemudian kita ping yang satunya 10.10.10.3. Nah, di sini hasilnya juga TTL. Maka kita Ubuntu client kita itu sudah bisa terhubung ke Debian server dan Ubuntu server. Nah, kemudian kita harus memastikan bahwa kita sudah masuk ke dalam direktori root. Nah, kemudian saya akan mengetikkan perintah sudo nano /etc/host seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, di sini saya akan meletakkan IP Debian di bawah IP 127 ini. Langsung saja kita ketikkan 10.10.10.2 lalu tab. Nah, di sini kita akan memberikan nama, yaitu SPR1 strip Debian seperti ini. Lalu kita enter dan masukkan yang Ubuntu 10.10.10.3, lalu kita tab SPR2 strip Ubuntu. Lalu kita enter lagi dan kita masukkan IP dari routernya 192.168.137.10, kemudian tab. Nah, di sini saya akan memberikan nama RTR strip Debian. Nah, jadi fungsi dari menambahkan SPR1, SPR2 dan RTR Debian ini untuk agar saat mengeping kita bisa menggunakan nama-nama ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan ping 10.10.10.2, ping 10.10.3. Kita cukup menggunakan ping SPR1 Debian dan ping SPR2 Ubuntu. Lalu kita save, Ctrl X, Y, kemudian enter. Lalu saya akan mencoba ping menggunakan nama tadi, ping SPR1 strip Debian. Nah, di sini hasilnya TTL.
kemudian kita akan ping yang Ubuntu, ping svr 2 strip Ubuntu, enter. Di sini juga hasilnya TTL. Lalu kita juga akan ping router Debian, ping RTR strip Debian, kita enter. Nah, di sini juga hasilnya sudah TTL. Nah, kemudian saya akan mencoba meremote menggunakan domain, bukan menggunakan IP. Nah, ini bisa langsung saja SSH, kemudian username-nya, username dari Debian server, lalu kita add. Nah, biasanya setelah add ini kan menggunakan 10.10.10.2 atau .3. Nah, di sini saya akan menggunakan nama domain, yaitu svr1 strip Debian, kemudian min p 2211, kemudian kita enter, lalu ketikkan yes, lalu masukkan password. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote Debian server melalui domain yang tadi. Dan kita lanjut ke materi ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Pada pembahasan sebelumnya, jika laptop ingin mengakses facebook.com, kita bisa langsung merequest IP ke DNS server. Sorry, salah gambar. Ini yang gambarnya. Ini bisa langsung merequest ke DNS server. Kemudian, bagaimana jika ada local DNS server? Nah, ini local DNS server, maka alurnya akan sedikit berbeda. Nah, di sini laptop akan bertanya ke local DNS. Jika local DNS belum mempunyai jawaban, maka dia akan bertanya ke DNS server Google. Kemudian, DNS server akan mengirimkannya ke DNS lokal. Setelah mengirim IP, maka local DNS akan menyimpannya di cache. Nah, keuntungannya, jika laptop akan mengakses facebook.com, local DNS tidak perlu meminta IP ke DNS server lagi, tapi bisa langsung mengirimkannya ke laptop kita. Kita langsung saja praktek di materi keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, pertama di sini kita membuka router Debian dan pastikan kalian sudah masuk ke root. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan perintah apt install bin 9, enter, lalu kita tunggu sampai selesai. Di sini kita yes. Nah, di sini kita tunggu. Setelah proses penginstalan, kita akan mengganti default nano/etc/default/name. Kita enter. Nah, kemudian di sini di tulisan menu bin kita tambahkan min 4 seperti ini. Artinya DNS server hanya bisa di running oleh IPv4. Kemudian kita save dengan Ctrl X, yes, enter. Lalu kita masukkan perintah nano/etc/bin/name.conf.options. Lalu kita enter. Nah, di atas tulisan options ini kita akan enter, kita berikan space karena di atas ini akan kita ketik ACL internal strip network seperti ini. Kemudian kita masukkan kurung tutup, lalu enter, lalu tab 172.16.1.0, kemudian titik koma, lalu enter, lalu kurung tutup, titik koma lagi.
Setelah itu di bawah tulisan directory ini kita di bawah tulisan directory ini kita enter, lalu kita tap 2 kali, terus recursion yes titik koma, lalu enter, lalu tab hello strip query kurung internal network titik koma nih. Nah, kemudian di bagian DNS sec validation, nah di sini tulisan autonya kita ganti menjadi tulisan yes. Setelah itu kita Ctrl X, kemudian yes, kemudian enter, kemudian kita ketikkan perintah untuk mengecek, yaitu name check conf. Nah, jika tidak muncul tulisan apa-apa, itu berarti sudah benar. Kemudian kita akan restart dengan perintah systemctl restart bin 9. Kita enter. Kita lanjut ke materi kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, jika laptop melakukan DNS request ke facebook.com, sedangkan lokal DNS itu tidak melakukan query DNS sendiri, melainkan hanya meneruskan atau forward dari DNS server Google. Lalu, lokal DNS akan meneruskan jawabannya ke laptop kita. Perbedaan caching dan forwarding itu, ketika caching lokal DNS akan melakukan query ke DNS server lain lalu menyimpan hasilnya, dicache dan menjawabnya, sedangkan pada forwarding, lokal DNS tidak melakukan query sendiri, melainkan hanya meneruskan permintaan. Langsung saja kita praktek di materi ke-6, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini kita buka router Debian, kemudian masukkan perintah seperti tadi, nano/etc/bin/name.conf.options, lalu kita enter. Nah, di sini di bagian forwarders sampai kurung tutup ini akan saya hapus slash-nya. Ini slash-nya saya hapus, yang ini juga saya hapus, yang ini juga akan saya hapus. Nah, kemudian yang bagian 0.0.0.0 ini akan saya isi dengan 8.8.8.8. Kemudian di bawahnya tuh tab lagi. Di sini akan saya isi dengan 8.8.4.4, kemudian titik koma. Nah, di sini di bawah tanda kurung ini kita tab, lalu ketikkan forward only seperti ini, lalu titik koma. Kemudian kita akan menyimpannya dengan Ctrl X, yes, enter. Lalu kita akan mengecek dengan name check conf. Nah, di sini tidak ada tulisan apa-apa, itu berarti konfigurasi saya sudah benar. Kemudian kita akan restart dengan perintah
sistem CTL restart bin 9 seperti ini, lalu kita enter. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Palma da bota, é na sola da bota, é na palma da bota, bota um sorriso na bota, ande e bota solidão. É na sola da bota, é na palma da bota, é na sola da bota.